Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Cheney Study Hub. So sebelumnya, introduce myself, my name is Cheney. So di video kali ini, aku akan melakukan evaluation on tryout Pahamify ketiga tahun 2026 ya. Ini tryout UTBK SNBT, but before that, I like to say thank you very much untuk salah satu pengguna di Twitter atas nama Tomators karena telah memberikan PDF ini secara gratis. Oke, so seperti judul videonya, hari ini aku akan evaluasi khususnya di subtes literasi bahasa Inggris di tryout ketiga Pamify kali ini. Nah, karena ini merupakan sebuah evaluasi, jadi aku hanya akan bahas soal-soal yang menurutku, perlu untuk dibahas. Nah, jadi tipe pertama yang menurutku cukup menantang itu adalah mulai dari nomor 8 sampai 14. Nah, ini adalah type of literasi bahasa Inggris question adalah comparison between two texts. Okay? Jadi, we're basically given like two different texts and we have to analyze, ya, berdasarkan based on the questions. Nah, kita langsung aja lihat untuk soal yang pertama. Aku pindahin muka aku dulu. So, for the first question, number 8, text 1 mainly talks about. Jadi, di sini ditanya bahwa teks 1 ini lebih banyak ngomongin tentang apa sih? Ya kan? Seperti itu kan? Jadi, it's basically asking, what's the topic? Okay? What might be the topic of the text 1 gitu. Maka dari itu, kita harus membaca terlebih dahulu teks 1 ini tentang apa gitu. Nah, kalau teman-teman yang mau mendapatkan PDF-nya secara gratis, nanti saya juga akan sertakan di description box ya. Nah, kita analisis langsung aja. Di sini, di paragraf 1, dia menyatakan bahwa tahun lalu India ini udah melampaui Tiongkok menjadi negara yang penduduknya itu paling banyak di dunia. Nah, menurut according to UN, menurut PBB gitu kan ya, mereka ini mengestimasi bahwa hampir 1,4 miliar orang sekarang ada di India. Nah, mungkin kalian berpikir bahwa negara ini akan diam atau maksudnya nggak akan pengen lagi punya anak. Tapi coba deh tebak, the chatter has suddenly picked up. Nah, teman-teman, mungkin di sini ada yang masih baru dengan salah satu vocab, yakni chatter. Nah, chatter ini basically it means talk informally about a certain thing. Nah, maksudnya ini kayak gosip gitu loh. Nah, saya sertakan di sini, chatter itu sama dengan talk informally. Artinya ini masih gosip nih. Ya. The chatter has suddenly picked up. Leaders of two southern states, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, have recently advocated more children. Nantinya berdasarkan gosip, justru daripada nggak punya anak gitu kan ya, mereka ini kan populasi udah banyak. Berarti kan seharusnya kan secara logika kan ya udah stop dulu punya anak. Tapi ternyata si Andhra Pradesh sama Tamil Nadu ini malah announce, malah mengadvokasi untuk biar punya anak lagi negara India ini gitu agar menambah lagi populasinya. Nah, ada vocab baru lagi nih di sini bahwa Andhra Pradesh is mulling providing incentive. Ada kata mulling. Oke, kita berikan di sini ada mulling. Nah, teman-teman, mulling ini dia artinya mulling. Oke. Think about something. Nah, think about apa gitu kan ya adalah usually in this case itu bisa jadi sebuah fakta, proposal, atau bahkan sebuah request. Oke. Okay? Dan ada juga vocab baru bagi saya yakni citing. Nah, citing ini saya kasih di sini. Nah, itu berdasarkan beberapa hal tuh ya, usually mention. Mention maksudnya di sini tuh dia tuh sebagai reasons gitu dari sebuah explanation ya. Jadi seperti mention citing low fertility rate and aging population.
Nah, jadi si Andra Pares ini dia lagi memikirkan untuk memberikan sebuah insentif ini terkait tentang fertility rate dan juga aging population. Jadi maksudnya citing di sini itu untuk apa ya? Mention mensupport argumen mereka atau claim atau keputusan seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami. The state also scrapped its two-child policy for local body elections, and reports say neighboring Telangana may soon do the same. Nah, di sini scrap itu artinya mengurangi atau membuat sesuatu itu menjadi tereliminasi. Oke, anggap aja kayak scrap berarti kan makin berkurang. Artinya polisi dua anak ini dia akan dikurangi untuk local body electionnya. Nah, today, five southern states have total fertility rates below 1.6, blah, 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 blah. Nah, intinya kan, ini dia membahas tentang, masih introduce topiknya gitu, tentang fertility rates, dan apa hubungannya dengan beberapa hal yang disebabkan nantinya. Nah, ini kan ada penjelasan lebih detail ya, bagaimana dia itu efek ke beberapa hal, ekonomi dan juga politik. Nah, sekarang kita lihat bahwa ya jawabannya itu secara langsung adalah yang A. Karena the demographic shift. Maksudnya demographic shift ini adalah pertambahan penduduk yang semakin banyak di India bagian utara dan bagaimana dia itu memiliki dampak implikasi pada dalam hal politik dan juga ekonomi seperti itu. Ya, demographic shift-nya itu bisa dilihat dari paragraf ini, sedangkan implikasinya itu bisa kita lihat di bagian sini. Misalnya, electrical, bukan ya, reducing parliamentary seats for the economically prosperous southern states, as federal revenues are allocated based on the state population. Jadi dia bagaimana implikasi dari adanya ya, demographic shift-nya ini. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 9. According to text 1, a number of states are worried that India's changing demographics and varying population distribution among states will affect blah 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 and blah 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 in a significant way. Jadi, berdasarkan teks 1, beberapa negara bagian ini agak khawatir gitu bahwa apa ya, perubahan demografi India dan juga populasi yang varying ini beragam gitu akan distributing among states, dia akan memberikan efek ke sektor-sektor mana sih gitu kan. Nah, ya udah jadi kita fokusnya ke teks satu, khususnya di paragraf sini gitu kan. Bagaimana dia bisa efek gitu. Kita lihat di bagian sini. But these states fear that India's shifting demographic with varying population shares between state will significantly impact, saya berikan warna lain biar makin kontras, will significantly impact. Apa yang di-impact? Yang pertama, electoral representation, something related to politics, and state-wise allocation for parliamentary seats and the federal funds. Jadi jawabannya itu harus ada warna jingganya ini ya. Nah, worried sama fear di sini mereka sinonim gitu, takut dan juga khawatir. Konteksnya sama ya. Sehingga kita cocokkan birth rate sama access to healthcare services, dia kurang tepat. Migration pattern, dia tidak ada berbicara mengenai pola migrasi. Ya, jawabannya adalah yang C. Karena berbicara ini akan mengefek ke representasi dari parlemen gitu atau perwakilan di parlemen dan distribusi dari federal funds ya, keuangannya itu dalam hal politik dan juga ekonomi. Oke, semoga soal nomor 9 dapat dipahami dengan baik. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, saya juga sudah sempat tadi bilang ya, what does it mean when text one mentioned? Berikan warna lain lagi. The state scrapped its two-child policy for local body election. Ingat, scrap di sini artinya mengurangi. Oke, mengurangi, eliminasi.
Ya udah, jadi kita tinggal cari mana sih yang punya makna sama dengan mengurangi dan juga eliminasi. Nah, kalau misalnya opsi yang A was put into action, ini jelas-jelas salah ya, kurang tepat. Lalu yang kedua was removed and no longer applied. Jadi, policy tentang dua anak ini dia akan dihilangkan dan tidak akan diberlakukan lagi. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang B. Kalau teman-teman lihat jawaban yang lain, ini dia kurang tepat ya, karena dia kurang bisa mendefinisikan apa sih arti dari scrap ini, yakni mengurangi dan juga mengeliminasi. Intinya berkurang-berkurang lah itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. What's the purpose of text 2? Di sini ditanyakan terkait tujuan penulisan dari teks 2. The purpose of text 2. Nah, kita lihat teks 2, kira-kira dia bahas tentang apa? Oke, fokus ke teks tuh teman-teman. While countries like France and Sweden took 120 to and 80 years respectively to double their aging population from 7% to 14%, India is expected to reach the milestone in just 28 years. Nah, jadi di sini dia menceritakan kalau misalnya em, Prancis dan Swiss ini mengambil 120 dan 80 tahun secara masing-masing gitu kan ya. Artinya France ini 120 sama Sweden ini dia 80 untuk mendouble aging populationnya seperti itu. Dari 17 ke 14%. Nah, India diharapkan untuk meraih capaian ini hanya dengan waktu 28 tahun. Nah, akselerasi penuaan ini dia akan berhubungan dengan India's unique success in fertility decline. Ya, jadi kalau misalnya ada akselerasi dari penuaan, dia akan berhubungan dengan kesuksesan di penurunan tingkat kesuburan dalam kehamilan gitu. Yang fertility rates atau tingkat kesuburan akan jatuh atau menurun despite modest socio-economic progress. Di tengah gitu kan ya, meskipun ada modest socio-economic. Artinya sosial kondisi sosial economic progressnya itu yang standar aja gitu. Dan ini terima kasih, dia tuh kayak berterima kasih gitu kan kepada aggressive family welfare programs yang mempromosikan small families, artinya keluarga kecil gitu kan ya, dengan target insentif dan juga disinsentif. Mungkin maksudnya ini dia lebih ke keluarga berencana seperti itu. Oke. Nah, tapi di sini diberikan informasi lagi bahwa kalau misalnya anaknya sedikit, maka there is a rising old age dependency ratio. Artinya orang-orang yang usianya tua, dia itu ketergantungannya itu akan naik seperti itu. Living fewer caregivers and expanding elderly demographic. Artinya, kalau misalnya ada tingkat kesuburannya itu menurun, orang-orang tua ini akan semakin banyak, sehingga caregiversnya itu atau yang melayani itu juga akan semakin sedikit gitu. Dan juga dikaitkan bahwa dengan India's healthcare gitu. Bahwa old age homes ini mereka kurang siap untuk pergeseran demografi ini. Urbanisasi, migrasi, dan pergantian apa ya, labor market seperti pasar kerja, tapi bukan pasar kerja, lebih ke pekerjaan gitu, are eroding traditional family support. Oke, intinya di teksnya di sini dia itu membahas terkait bagaimana dengan adanya tingkat kesuburan yang rendah itu justru ada rapid aging population seperti itu dan memberikan implikasi lagi pada akhirnya. Dan kalau kita lihat opsi yang A, ini adalah opsi yang paling tepat, yakni untuk highlight rapid aging in India's population and its consequences. Konsekuensinya terhadap caregiving dan juga support systemnya. So, jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, kalau misalnya yang B, ini dia kurang tepat karena tidak ada membahas tentang economic growth dan juga development. Begitu juga dengan yang C, emphasize the need for policies that encourage higher birth rates. Dia tidak ada membahas terkait um,
sebuah peraturan gitu ya. Yang D, to compare India's fertility trends with those of other countries. Ini tidak ada soal membandingkan ya. Dan yang terakhir, support the views of southern states leaders advocating for increased birth rates. Dia tidak ada memberikan sebuah perspektif apapun. Oke? Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang A. Semoga dapat dipahami. Nah, kita lanjut ke soal nomor 12. What can we infer about female citizens in India based on text 2? Nah, jadi ini ditanyakan tentang inference atau kesimpulan yang bisa kita dapatkan gitu kan. What can we infer tentang warga-warga yang perempuan gitu, tapi di teks 2. Nah, sebenarnya kita lihat aja bahwa di teks 2 ini kan dia berbicara tentang low fertility rates gitu kan. Sehingga kita lihat di sini. Di bagian mana tuh ya? Nah, considering the social shift itu kan, including significant reduction in gender disparities, women's life have become increasingly similar of those men's. This trend is unlikely to reverse. Jadi, dengan adanya low birth fertility, ini dia akan mengefek atau memberikan sebuah dampak gitu kan ya, bahwa ternyata kehidupan wanita, kehidupan perempuan itu ternyata sudah perlahan-lahan setara dengan laki-laki, ya. Sehingga jawabannya tepat itu adalah yang 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 C. Oke. Salah, ini bukan. Bukan, salah guys, salah guys. Itu soal nomor berapa sih? Nomor 12, astaga. Nomor 12 ya. Dia itu berkaitan bahwa ternyata, dengan adanya low birth fertility, berarti manusia yang perempuan-perempuannya itu posisi role-nya itu akan semakin sama kan dengan laki-laki. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah B. They have gained more opportunities and roles similar to men, leading to lower birth rates. Oke, semoga dapat dipahami. Jawabannya adalah yang B. Nah, kenapa kayak gini? Karena kalau misalnya kita berpikir secara logika ya, kalau misalnya wanita itu masih posisinya rendah dibandingkan pria, dia itu pasti ya mau aja disuruh apa-apa. Salah satu contohnya itu adalah banyak anak gitu, punya banyak anak. Tapi karena mereka sudah punya kesempatan lebih luas dan roles-nya perannya itu hampir sama dengan laki-laki, makanya mereka jadi sedikit punya anak seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 13. Which is true based on two presented texts? Mana yang benar? Ya, sebenarnya kita tinggal teman-teman bisa cocokkan aja nanti. Nah, di sini kita hanya perlu berdasarkan dua informasi tersebut mana yang tepat gitu kan. Kita lihat dari opsi yang A, the fertility rates in all India. Jadi, tingkat kesuburan di seluruh Indian states itu di bawah 1,6. Nah, tapi 1,6 ini itu kalau teman-teman perhatikan dengan detail, ya, mana ya dia 1,6, 1,6. Hold up a second. I'm pretty sure I saw it somewhere else. Nah, di sini. Itu dia bukan di seluruh India, hanya di negara bagian utara, seperti itu. Sehingga pernyataan nomor 1 dia salah. Nah, yang B dia juga salah karena dia tidak ada membahas terkait apa ya, peraturan-peraturan gitu untuk meningkatkan birth rates atau angka kelahiran di seluruh negara bagian di India. Oke. Lalu yang C, declining fertility rates in India. Ini karena economic prosperity rather than government intervention. Dia juga kurang tepat. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah antara D sama E. Tapi kita lihat yang E ya. The call for larger family has led to significant increase. Nah, ini justru dia bertolak belakang. Karena di southern states, itu dia fertility rates-nya itu tingkat kelahirannya dia kurang. Tapi di sini dia bilang justru nambah. Dan jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Karena kita lihat di teks 2 bahwa aging populationnya India ini bisa melampaui dari data-data yang sudah di-observe di European countries seperti Prancis dan juga Swiss seperti itu. Nah, kita lanjutkan di sini soal yang terakhir.
Nomor 14, apa sih hubungan antara teks satu dan juga teks 2? Di sini kita harus berhati-hati. Hubungan teks satu dan teks 2. Nah, intinya kita tinggal cari aja nih, sesuaikan opsi jawabannya ya. Dari yang A, teks satu dia highlights tentang tingkat kesuburan atau tingkat kelahiran yang makin rendah di India bagian utara. Sementara teks 2 ini lebih menjelaskan, menjabarkan lebih luas seperti itu kan ya, bagaimana konsekuensinya itu di falling birth rates dan juga rapid aging. Karena penduduk tuanya ini semakin lama semakin bertambah. Dan ini yang paling tepat sebagai relationship antara teks 2 dan juga teks satu. Karena kalau kita lihat opsi yang B dan yang lain, teks satu dan teks 2 berargumentasi bahwa populasi di India berkurang terlalu cepat dan perlu nih ada sebuah peraturan untuk menaikkan tingkat kelahiran. Ini dia juga tidak tidak nyambung gitu kan ya dengan gagasan antar paragrafnya tersebut. Yang C, teks satu fokus di politik dan juga ekonomi yang diakibatkan dari overpopulasi. Nah, ini dia kurang tepat ya, apalagi ditambah di teks 2 bahwa India ini lagi struggle untuk manage its growing population. Padahal kan di teks 2 dia lebih ke impact-impactnya seperti itu. Yang D, teks satu mendeskripsikan bagaimana populasi di India itu menua dan bagaimana itu dia mengefek countries. Padahal di teks satu kan belum membahas terkait penuaan penduduk di India. Dan yang terakhir juga otomatis salah, bahwa teks satu dan teks 2 sama-sama mendiskusikan kesuksesan India pada perihal populasi. Padahal kan ini populasinya tinggi gitu. Tapi kan di sini tidak ada membahas terkait kesuksesan dan juga control policies dan bagaimana mereka bisa improve kondisi ekonomi juga tidak ada dibilang, gitu kan? Sehingga jawaban yang tepat, yang paling mencakup hubungan antara teks satu dan 2, yaitu yang pertama, teks satu ini dia membicarakan terkait declining fertility rates, dan teks 2 dia lebih broader terms gitu. Ada tentang falling birth rates, including rapid aging. Oke, sekian untuk evaluasi literasi bahasa Inggris. Try out ketiga Pahamify. Semoga teman-teman, you guys can understand, you guys can digest all the information that you guys got. So thank you so much for staying till the end and see you on the next study session with me, Cheney, in Cheney's Study Hub. Bye-bye.